Halo semuanya, jumpa lagi dengan Sinau Worek. Di video kali ini kita akan belajar tentang benchmark. Benchmark tentang apa? Untuk apa benchmark untuk CPU atau tentang komputer? Apa itu benchmark? Benchmark adalah alat ukur untuk menilai apakah sesuatu sudah bagus atau lebih baik dibandingkan standar atau pesaingnya. Jadi sekali lagi benchmark bisa dikatakan sebagai alat ukur untuk menilai apakah sesuatu sudah bagus atau lebih baik dibandingkan standar atau pesaingnya. Benchmark secara umum berarti tolak ukur atau patokan standar yang digunakan untuk membandingkan kinerja, kualitas, atau hasil suatu hal dengan standar tertentu. Benchmark untuk teknologi atau komputer. Benchmark digunakan untuk mengukur performa perangkat keras atau perangkat lunak, seperti kecepatan prosesor, grafis, atau sistem secara keseluruhan. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menilai kinerja atau kualitas suatu sistem. Kedua, menemukan area yang perlu diperbaiki. Tiga, membandingkan dengan pesaing atau standar terbaik. Dan menentukan strategi peningkatan performa. Fungsi benchmark menilai performa sistem untuk mengetahui seberapa cepat komputer bekerja dibandingkan dengan sistem lain. Dua, membandingkan komponen, misalnya membandingkan kinerja dua jenis prosesor. Biasanya prosesor komputer atau laptop itu ada Intel atau AMD. Atau dua kartu grafis atau VGA card ya. Tiga, menguji stabilitas untuk memastikan sistem tetap stabil saat digunakan dalam beban berat seperti gaming, rendering, atau multitasking. Dan optimasi dan upgrade. Hasil benchmark membantu menentukan apakah PC perlu di-upgrade atau cukup dioptimalkan. Namun perlu diketahui di sini tidak hanya PC ya, bisa juga laptop ataupun gadget kalian yang lainnya. Jenis benchmark. Yang pertama ada CPU benchmark. Ini digunakan untuk mengukur kecepatan atau efisiensi prosesor. Contoh aplikasi atau penyedia benchmark untuk CPU ada Geekbench, ada Geekbench. Dua, benchmark untuk GPU. Menguji kemampuan kartu grafis dalam menampilkan grafis. Contohnya yang biasa digunakan ada 3D Mark, juga ada Unigine Heaven. Kemudian ada RAM benchmark. Di sini digunakan untuk mengecek kecepatan dan latensi memori. Biasa yang digunakan untuk mengecek adalah ada AIDA, NumPad, dan Fastmark. Kemudian ada storage benchmark. Untuk mengukur kecepatan baca atau tulis SSD atau HDD. Biasa yang digunakan ada Crystal Disk Mark ya. Kemudian yang terakhir ada sistem benchmark, yaitu benchmark untuk menguji keseluruhan, menguji performa total sistem yang ada di komputer atau laptop kalian. Contohnya ada PC Mark atau user benchmark. Nah, ini hasil benchmark ya. Jadi hasil benchmark itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada skor berupa angka, semakin tinggi semakin baik biasanya. Kemudian ada berupa hasil berupa grafik ya, grafik perbandingan. Jadi perbandingan dari tipe yang serupa atau tahun yang sama biasanya, tapi biasanya dengan merek yang berbeda ya, ataupun bisa juga yang sama ya. Kemudian yang ketiga ada frame rate atau FPS untuk pengujian game. Nah,
gitu ya. Nah, ini saya tadi sudah mencoba melakukan benchmark di laptop yang saya gunakan menggunakan userbenchmark.com. Nah, saya download aplikasinya kecil, kemudian saya install, kemudian saya jalankan, kemudian ini adalah proses benchmarking CPU-nya mulai 0% sampai 100%, dan ini hasil user benchmark-nya. Untuk game hanya eh, ada di kisaran angka 9%, kemudian untuk DeX itu ada 61%, untuk work ada 9%, ya. Kemudian untuk benchmark untuk CPU yang dimana di sini ada Intel Core i5 8250U, itu ada di persentase 65,9%. Kemudian ada GPU, ada SSD, RAM, dan motherboard ya, MBD maksud saya. Di sini menggunakan laptop Lenovo tipe atau jenis ini. Nah, ini adalah hasil benchmark ya. Jadi setelah proses benchmarkingnya selesai, masuk ke websitenya user benchmark ya, kalau nggak salah tadi. Di websitenya user benchmark muncul hasil grafik atau hasil result penilaian dari benchmarking untuk laptop yang saya gunakan. Yaitu di sini saya ambil contoh, ada untuk prosesor, ada graphic card. Sebenarnya ada hardware komponen yang lainnya ya. Banyak sekali hasil pengujian benchmarkingnya. Cuma di sini yang saya screenshot ada 2 untuk prosesor dan graphic card. Ya, ini benchnya ada di 65,9% ya, good gitu ya. Dengan kriteria good gitu, baik gitu ya. Kemudian untuk graphic card di sini hasil benchnya hanya 2,07% ya, triple ya. Jadi mungkin untuk kinerja rendering itu kurang baik ya, laptop yang saya gunakan ya kurang maksimal dengan GPU yang ada. GPU-nya mereknya Intel UHD Graphic 620 Mobile Kaby Lake Air gitu ya. Jadi ini hanya untuk keseharian aja gitu. Oke, ini adalah hasilnya. Nanti bisa dilihat. Kemudian saya masuk ke sini. Nah, ini adalah hasil webnya. Setelah benchmarkingnya selesai, saya klik tombol result tadi ya. Kemudian masuk seperti ini tadi yang saya screenshot, ada prosesor, graphic card, ada drive untuk storage-nya menggunakan merek apa ini ya, Lensi ya, 512 GB. Nah, ini hasil benchnya 106% ya, outstanding. Ya, ada yang terbaik itu. Nah, ini ada grafiknya ini. Ini yang paling jelek ini kuning gini, kemudian hasil bench saya ada di garis panah ini 106, kemudian ada posisi benchmarking yang baik atau grade di 204%. Kemudian ada yang bawah ada memory kit, dan geser terus ke bawah. Oke, sudah seperti ini hasilnya ya. Nah, ini ya untuk gaming hanya 9%, desktop 54%, dan workstation 9%. Itu dulu materi kali ini ya. Cukup sekian, tetap semangat belajar di Sinawore.